Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas adalah asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, apa itu asuransi? Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Klasifikasi asuransi ada 3, berdasarkan sifat, tujuan, dan kepemilikan. Yang pertama, berdasarkan sifat. Ada asuransi wajib dan asuransi sukarela. Asuransi wajib ini asuransi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari risiko tertentu. Tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan premi atau kontribusinya. Yang kedua adalah asuransi sukarela. Asuransi sukarela ini adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Asuransi berdasarkan tujuan ada 3, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa ini jenis asuransi yang memiliki tujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia. Lalu asuransi sosial ialah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Lalu asuransi kerugian ini merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian yang berbahaya. Asuransi berdasarkan kepemilikan ada asuransi milik pemerintah dan asuransi milik swasta. Asuransi milik pemerintah adalah asuransi yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Contohnya PT Asapri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jasa Raharja, dan lainnya. Asuransi milik swasta ialah asuransi yang sahamnya 100% dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya PT Asuransi Sinarmas dan PT Aksa Mandiri Financial Service atau Aksa Mandiri, dan masih ada banyak lainnya. Di sini jenis asuransi ada 3. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah jenis pertanggungan asuransi yang membayar biaya medis, bedah, atau terkait biaya perawatan kesehatan seperti yang disebutkan dalam polis asuransi. Perusahaan asuransi yang menerbitkan polis asuransi kesehatan dapat mengganti biaya bertanggung untuk biaya yang timbul karena sakit atau cedera atau membayar biaya perawatan secara langsung. Yang kedua, asuransi pendidikan. Jenis asuransi ini akan memberikan perlindungan bagi pendidikan anak-anak. Umumnya, jenis asuransi ini digabungkan dengan asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi jiwa. Asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa ini tidak ditujukan untuk mengelak dari kematian namun sebagai pelindung bagi keluarga yang nantinya ditinggalkan apabila terjadi hal-hal buruk yang menimpa pemegang polis. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, utmost good faith, yaitu suatu tindakan yang mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang kedua, insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang ketiga, indemnity, suatu mekanisme
di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Hal itu tercantum dalam KUHD pasal 253, 252 dan dipertegas dalam pasal 278. Yang terakhir, proximate cause adalah suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya interferensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Berikutnya pihak-pihak utama yang terdapat dalam asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung. Pihak tertanggung ini ialah seseorang atau badan suatu organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada pihak penanggung. Pembayaran ini bisa dilakukan secara berturut-turut maupun disebut juga diangsur atau sekaligus tunai. Yang selanjutnya dengan membayar premi ini, maka pihak tertanggung akan mendapatkan hak untuk klaim asuransi. Bersama dengan hak tersebut juga kewajiban untuk tetap membayar premi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, pihak penanggung. Pihak penanggung ini adalah lembaga atau organisasi tertentu yang dalam skema perjanjian akan membayarkan sejumlah uang baik secara berangsur-angsur ataupun secara tunai kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hak penanggung adalah mendapatkan pembayaran premi, sedangkan kewajibannya adalah membayar sejumlah uang sesuai klaim yang ada dalam skema perjanjian. Yang ketiga, penanggung ulang, yaitu pihak yang bersedia menerima sebagian atas seluruh resiko dari cascading company. Penanggung ulang sering juga disebut dengan penjual jasa reasuransi. Yang keempat adalah agen asuransi. Agen asuransi ini adalah orang yang bertindak untuk menawarkan dan memasarkan produk asuransi untuk dan atas nama penanggung. Yang kelima, pialang asuransi. Pialang asuransi ini orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penyelesaian klaim. Yang keenam, pialang reasuransi. Pialang reasuransi ini adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi. Yang ketujuh, penilai kerugian. Penilai kerugian ini yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Dan yang terakhir, penilai aktuaria, yaitu seorang ahli yang bekerja di bidang pengukuran dan manajemen risiko serta ketidakpastian dalam usaha. Risiko yang tidak dijamin dalam asuransi terdiri dari akibat perbuatan yang disengaja, akibat sifat alamiah dari objek, akibat peperangan, akibat strike, riot, civil commotion, dan akibat act of God. Selanjutnya, manfaat asuransi. Manfaat asuransi ini yang pertama, memberikan ketenangan. Kita tidak pernah mengetahui kemungkinan kejadian yang akan dialami sehari setiap hari kita lewati dengan kemungkinan terjadinya kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran tak terduga. Nah, manfaat asuransi ini untuk memberikan proteksi dari resiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran atas suatu kejadian. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian, melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif
dan penanggulan kerugian. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri kita sebagai pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, maka kita akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yakni 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian. Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi, seperti biaya kerugian bencana, kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Yang keempat, membantu mengatur keuangan. Kewajiban kita untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa kita untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Meski begitu, ketika kejadian tak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan kita mengeluarkan kocek yang cukup banyak untuk menanggungnya, adanya asuransi ini akan membantu kita untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan kita. Dengan memiliki asuransi, maka kita tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Selanjutnya, kita masuk dalam asuransi syariah. Asuransi syariah ini ialah asuransi syariah, usaha yang paling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Falsafah asuransi syariah. Asuransi syariah dibangun dengan falsafah ta'awul atau takaful. Dengan adanya dana tabaru yang merupakan dana kebajikan yang tidak boleh dipergunakan untuk biaya-biaya asuransi, serta dana tabungan yang memakai akad mudharobah dengan bagi hasil yang jelas. Selanjutnya, premi asuransi syariah. Premi asuransi syariah terdiri dari unsur tabaru dan tabungan. Yang kedua, tabaru dihitung berdasarkan tabel mortalitas dan tanpa menggunakan perhitungan bunga. Nah, tabaru ini merupakan dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Dana tabungan akan dimanfaatkan dalam investasi yang halal dan menguntungkan sehingga ada bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu dana investasi akan dikembalikan utuh, baik pengajuan klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah. Yang pertama, tidak mengenal pemisahan dana yang berakibat terjadinya dana hangus. Yang kedua, asuransi syariah mengenal pemisahan dana dalam pengelolaannya, yaitu dana tabungan dan tabaru. Apabila klaim nilai tunai maupun klaim nilai manfaat asuransi, dana tabungan akan dikembalikan sepenuhnya beserta bagian hasil. Sedangkan tabaru merupakan dana kebajikan yang tidak dapat dikembalikan. Investasi dana asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah bebas melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dalam prinsip syariah, baik dalam produksi maupun konsumsi. Selanjutnya, yang terakhir adalah manfaat asuransi syariah. Manfaatnya adalah supaya kita terhindar dari unsur goror, terhindar dari unsur maisir, dan terhindar dari unsur riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.